Wijayati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Gresik. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini, saya telah bersama Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri 225 Gresik, Bapak Mas Guri. Monggo Bapak memperkenalkan dirinya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mas Guri, Kepala UPT SD Negeri 225 Gresik. Selamat siang. Baik Bapak, dalam kesempatan kali ini untuk memenuhi tantangan dalam modul 3.1, saya akan melakukan wawancara Bapak untuk menggali informasi lebih dalam terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya harap dari pertemuan kita ini saya bisa belajar banyak, membuka wacana saya lebih banyak lagi tentang pengambilan keputusan yang tepat sasaran dan membawa manfaat. Baik, bersedia Bapak G, saya wawancara G. Terima kasih banyak untuk waktunya Bapak. Kita menuju ke pertanyaan pertama. Silakan. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bisa diulang lagi? Selama ini bagaimana Bapak Mas Guri mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi kasus-kasus yang mengandung dilema untuk pengambilan keputusan itu. Ya, yang perlu saya sampaikan di sini bahwa di setiap sekolah itu mesti ada sebuah permasalahan ya yang harus diputuskan. Kadang-kadang dalam pemutusan itu sulit, tapi walaupun bagaimana kita tetap harus memutuskan. Dalam hal ini kalau menyikapi masalah tersebut, dilema antara pengambilan keputusan itu ya kita pertimbangkan baik untung dan ruginya. Yang pertama ya, dari sisi mana, dari berbagai sisi kita pertimbangkan. Sekiranya itu ada keputusan yang sekiranya kurang berkenan ya di salah satu sisi, maka kita harus komunikasikan. Jadi segala sesuatu itu kita pertimbangkan dari berbagai pihak, berbagai aspek kita tinjau, barulah kita mengambil sebuah keputusan. Kita tidak bisa langsung begitu ada informasi, ada gejolak, terus lalu kita ambil keputusan. Tidak begitu, tapi kita lihat dari sisi yang satu dengan yang lainnya. Kita ambil lengkap dari posisi-posisi yang menjadi permasalahan itu. Jadi pertimbangan dari berbagai sisi ya Pak ya untuk sisi. Memutuskan suatu keputusan itu. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Selama ini bagaimana Bapak Mas Guri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Dalam hal ini tetap seperti yang saya ungkapkan pada pertanyaan yang pertama tadi Bu ya. Jadi tetap kita mengambil sebuah dari berbagai sisi yang berbeda. Tentunya dengan pertimbangan itu kita mengambil sebuah sikap. Kita ambil contoh aja di sekolah kami, sekolah kita ini ya, kita banyak menemukan berbagai macam yang punya kepentingan yang berbeda-beda. Ya, kita satukan jadi satu, kita ambil satu sisi, yang lain apakah dia bisa bersaling kolaborasi apa enggak. Ya, jadi kalau ketika itu menemukan titik buntu, maka saya harus mencari solusi yang lain dengan melihat karakter dari masing-masing guru atau masing-masing permasalahan, sehingga ditemukan titik temu antara yang satu kepentingannya yang sama-sama bagus, tapi saling berpengaruh ya. Kita tidak bisa memutuskan oh yang ini jadi ini enggak, tapi tetap kita ambil sikap. Nah, ketika itu terjadi yang saling berebut kepentingan tadi, maka saya memutuskan salah satu yang saya beri tugas
Nah, pemberian tugas kepada seseorang itu didasarkan pada kemampuan, ya, kemampuan yang saya nilai. Dia mampu dalam hal itu yang maka yang menjadi kecondongan saya untuk memilih. Dan itu misalnya pramukaan, saya condong kepada si A karena dia punya kemampuan itu. Sedangkan yang B ini juga baik, tapi kalau dilihat dibandingkan dengan ini, maka sisi kecondongan yang lebih baik itu yang saya ambil. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya asal memutuskan ya Pak ya, tapi dikembalikan lagi ke personalnya juga, harus diteliti juga kemampuannya, kemudian SDM-nya juga mempengaruhi hasil keputusan itu ya Pak ya. Baik, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan, yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, yang biasa saya lakukan adalah mengumpulkan para guru ya, yang terkait dengan perbedaan kepentingan tadi. Saya kumpulkan beberapa guru dalam satu forum rapat, diskusi atau pengambilan keputusan. Nah, dalam hal ini sama-sama kumpul di satu tempat, kita urai permasalahan apa ya, langkah-langkahnya kita kumpulkan, kita jelaskan permasalahannya, kemudian kita ambil sisi yang tepat. Job ini saya berikan ke siapa? Karena kalau kita tidak tahu karakter dari masing-masing, itu kita tidak bisa. Jadi kita tidak bisa memutuskan itu langsung dengan keputusan begitu saja, tidak, tetapi harus melalui forum. Setiap saya yang ambil keputusan, saya melalui forum agar tidak terjadi salah tafsir ya, atau salah pengertian lah, tidak salah paham, sehingga dalam satu forum itu kita putuskan langkah mana enaknya, kita buat komitmen bersama bahwa inilah keputusan yang harus kita lakukan. Nah, setelah terjadi sebuah keputusan, maka keputusan itu menjadi sebuah tanggung jawab bagi yang diberi beban tadi itu. Tanggung jawab, kemudian diberi rambu-rambunya, diberi tanggung jawab dan harus melaksanakan tanggung jawab itu. Dan setelah itu baru setelah melaksanakan tugasnya itu, maka pada akhir pelaksanaan atau tugasnya itu dia harus mempertanggungjawabkan di forum yang sama seperti awal tadi, sehingga segala sesuatu jelas, jadi tidak ada permasalahan lagi setelah itu. Baik Pak, kalau saya mohon izin bertanya ya Pak ya, misalkan ini dalam suatu keputusan penugasan sudah Bapak tugaskan seseorang sesuai dengan tahapan-tahapan tadi Bapak memutuskan itu, kemudian setelah Bapak putuskan ternyata yang tertunjuk ini dalam tanda kutip mengecewakan, tidak sesuai dengan ekspektasi yang Bapak harapkan, itu langkah selanjutnya apa kira-kira Pak? Yang Bapak akan ambil? Kan ada namanya evaluasi tadi ya, jadi setiap ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi ya. Dari evaluasi, direfleksi diri tadi, direfleksi ya. Nah, ketika menemukan seperti itu ya, kalau dia merupakan tugas pertama kalinya, ya tentunya ya kita beri informasi bahwa tugas sama tidak berhasil dengan sempurna. Ya, namanya manusia kan itu, kita beri informasi, kita beri keterangan bahwa ini tidak sempurna. Tetap dalam koridor itu, dalam hal pembinaan. Jadi kalau memang ini masih tidak terlalu fatal dan memang sebenarnya bisa karena ada satu kendala, maka untuk kedepannya ya kita beri kepercayaan lagi supaya dia bisa memperbaiki apa yang salah tadi itu. Jadi yang salah tadi itu diperbaiki supaya tidak salah pada berikutnya. Dan setiap yang saya putuskan itu selalu saya berpikirnya begitu, nanti kalau begini bagaimana, nanti tentunya akan menyusun lagi ya. Jadi menyusun lagi, kalau memang ini sampai tidak bisa melakukan ya sampai bagaimana memperbaiki ini. Jadi tidak serta-merta sekali gagal pecah, itu tidak. Berarti kesempatan kedua itu selalu terbuka ya Pak ya. Dan harus terbuka. Memang harus memberikan kesempatan kedua setiap kita memberikan tanggung jawab itu. Betul. Jadi ya tidak harus. Tapi kalau memang kesalahannya fatal dan memang kelihatan dia tidak bisa bekerja di sini, ya sudah selesai. Tapi kelihatannya ini ada kesalahan sedikit, tapi mungkin dia lupa, maka bisa diberi kesempatan yang kedua untuk memperbaiki.
berarti dalam ya Pak ya pemikirannya itu, maksudnya keputusan diambil itu tidak sekedar berhenti di keputusan itu ya, kita evaluasi, kemudian kita berikan kesempatan kedua, kita lihat lagi di kesempatan kedua itu kira-kira mana tadi kelemahannya, apakah masih bisa. Jadi iya gitu ya. Di samping itu kan gini ya, jadi seorang kepala sekolah berpikirnya itu adalah pembelajaran bagi yang diberi tugas, itu pembelajaran, pengkaderan. Jadi itu nanti akan terbentuk sebuah kepemimpinan. Kalau dia sudah melaksanakan tugas berarti dia jadi pemimpin kan. Nah ketika tidak berhasil, tidak lolos dalam itu ya kita beri kesempatan, namanya pembelajaran ya. Tidak harus sekali belajar langsung lolos, iya, betul. tapi tetap harus ada itu. Kalau memang ada kendala itu yang diselesaikan untuk depan. Gitu. Tapi tetap dalam koridor kepala sekolah itu menuntun ya Pak ya, menuntun ibaratnya itu menerangkan, memberi apa rambu-rambu. Iya. Jadi tetap diberikan rambu-rambu. Kalau ini nanti begini. Tetaplah istilahnya diberi rambu-rambu. Jangan sampai untuk yang kedua kalinya gagal. Jadi tetap diberi rambu-rambu. Ini sampai salahnya di sini ya, di titik ini salah sampean, ini sampai perbaiki. Ditunjukkan mana salahnya. Sehingga setelah ini selesai, kemudian melaksanakan tugas baru atau yang sama dengan tadi di waktu yang berbeda, dia mesti bisa. Karena sudah belajar dari pengalaman yang pertama tadi. Ya luar biasa Pak. Berarti ada lagi ternyata yang belum saya pahami itu tadi, dari keputusan yang sederhana ternyata kita bisa menerangkan kepada guru dari yang ibaratnya kemampuannya masih belum expert lah menuju ke perbaikan selanjutnya. Nah kita ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif yang Bapak rasa? Kalau menurut saya semuanya itu bisa dilaksanakan dalam musyawarah. Jadi dalam memutuskan sesuatu itu paling enak, efektif itu dalam bermusyawarah. Dan kita akan menjelaskan duduk permasalahannya, kita menimbang baik buruknya bersama-sama. Nah setelah paham, barulah kita mengambil sebuah keputusan. Itu yang paling baik dan paling efektif, dan diberi rambu-rambu kalau sudah ini sebuah keputusan dan ini harus kita laksanakan secara dengan komitmen tinggi ya, dengan komitmen. Setelah itu menjadi sebuah keputusan, dia berkomitmen untuk melaksanakan hasil keputusan itu yang paling penting. Tapi untuk merumuskan itu ya kita rumuskan bersama-sama, itu lebih efektif daripada kita main tunjuk. Ya, kenapa? Kalau itu kan mereka menyadari bahwa dia itu diorangkan. Jadi ketika diajak berbicara, dia itu seperti saya ini dihargai. Apalagi dia menyampaikan pendapatnya. Oh menurut saya begini ya. Itu lebih enak lagi. Setelah itu bisa memaparkan apa yang itu ditunjuk ya. Oh ini sampai cocok di sini. Nah itu jauh lebih efektif dan mereka itu akan tanggung jawab. Dan itu memang harus setelah dimusyawarahkan, diputuskan, dan itu harus dilaksanakan. Ya kita ambil contoh misalnya, besok ada kegiatan ini, ayo kita bentuk panitia bersama-sama. Nah, setelah dibentuk panitia, misalnya panitia 17-an, siapa yang menjadi ketuanya, maka dengan sendirinya sampean sudah berwenang, dan untuk melaksanakan itu jauh lebih baik daripada Bu sama jadi ketuanya tanpa melalui forum rapat. Itu berbeda karena mungkin dari yang lain juga memberikan usulan. Sama itu kalau memberikan tugas kepada seseorang itu paling tidak apa yang dia kerjakan itu tahu, tupoksinya tahu, sehingga di forum rapat itulah sebagai kepala sekolah menjelaskan nanti sampean mengerjakan ini yang sampean harus lakukan sehingga jelas. Setelah itu ya iso yo siapa yang sanggup itu. Kalau itu memang sebuah ditawarkan siapa yang sanggup, tapi ojo rebutan, coroyoan ya, jangan berebut gitu
gitu ya. Yang jelas silakan, kalau ada yang siap, oh saya siap Pak, oke siap, dengan konsekuensinya tadi ya, sudah rambu-rambu, oh ya siap, oke. Kalau teman-teman setuju, oke berangkat, karena kita awalnya itu dari berangkat dengan cara musyawarah. Musyawarah dan komitmen yang menuju sebuah tanggung jawab. Iya. Berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu kalau lihat karakter orang yang berbeda-beda, ya, karakter seseorang itu menentukan sekali pengambilan keputusan. Ketika orang yang keras itu tidak tertunjuk, tidak terpilih, itu akan menjadi sebuah masalah besar, bisa menggagalkan dari apa yang sudah kita rencanakan. Makanya setiap pemilihan itu kita beri pengarahan dulu. Makanya selalu kalau saya memutuskan hasil rapat, kenapa dengan cara seperti itu mengurangi hal-hal yang tadi. Dan secara itu ya, kalau karakternya keras itu ya sebaiknya diberi tugas. Malahan Pak? Iya, karena dia itu memang harus diberi tugas, tapi tugasnya berbeda dengan tugas yang orangnya memang karakternya lembut, ya tugasnya berbeda. Kalau ada dua yang sangat berbeda, tugasnya berbeda-beda lagi. Ya, kita ambil saja misalnya bendahara, tugas kereng ini bagus, yang satunya lagi guru kelas ini yo kereng yo maka kedua orang ini harus kita mainkan, karena dengan sifat kerengnya ini kita mainkan. Kalau kita tidak mainkan, nanti bisa menjatuhkan yang lain, malah jegal yang lain. Makanya diberi pemahaman yang ini, yang keras itu juga diberi pemahaman, yang lemah juga diberi pemahaman. Ini menarik sekali loh Pak, saya baru tahu bahwasannya pemikiran dari seorang Bapak Mas Puri ini bahwasannya orang yang keras ini bisa bermanfaat, tapi harus diberi tugas, bisa juga menggagalkan. Iya, bisa. Nah, ini tuh bagaimana Pak cara kita ibaratnya itu melihat, oh ini orang keras tapi keras yang bisa bermanfaat, oh ini orang keras tapi kerasnya ini bisa menggagalkan gitu, atau sama-sama kita kasih tanggung jawab. Iya, pada dasarnya diberi, semua itu diberi tanggung jawab ya. Jadi sebuah lembaga itu setiap guru diberi tanggung jawab ya. Tentunya berbeda-beda. Kalau dia yang keras itu diberi tanggung jawab yang memang sifatnya keras ya. Misalnya bendahara itu harus keras, kalau tidak maka dia akan diombang-ambing oleh keadaan. Keamanan sekolah itu orang keras, kalau tidak maka akan ya kacau sekolahnya ya. Iya. Nah, ketika yang saya katakan itu bisa merusak ya. Sebenarnya apabila orang yang keras ini tidak diberi tugas, tidak dimanfaatkan, tidak dikondisikan, itu bisa menggagalkan apa yang sudah saya rencanakan. Tapi juga mau belot, ngajak temannya, karena orang kuat itu dia punya power, bisa mempengaruhi temannya. Nah, kalau dia ini tidak dipegang, ya tidak diberi sesuatu, maka bisa saja menggagalkan si bendahara ini mau kemana, bisa digagalkan. Ya, sehingga kedua belah pihak ini harus sama-sama diopeni lah gitu ya Pak, sama-sama bisa menyentuh yang lemah, tapi juga diberi pengertian, tolong sama mengerti kondisi seperti ini. Nanti dia dari situ belajar sehingga ditemukan keseimbangan nanti. Oh itu ternyata konco-konco ya api karo aku. Ketika dalam perjalanan terjadi sebuah masalah bentrok misalnya ya, bentrok kepentingan kan, otomatis nanti secara individu nanti kita bicarakan secara personal ya, iya, kita ngomong enak-enak seperti panggil aku ke ruangan saya, kamu begini kenapa, oposisi mau itu dia aja. Ternyata dia hanya butuh penghargaan,
Oh, iya. Setelah dihargai pendapatnya dihargai dan di orang kan diberi tugas. Selesai dia itu tidak ada ngaco-ngaco yang lain. Dan semuanya itu seperti itu. Dan harus peka betul itu ya, Oh, dan harus, sebagai makanya kepala sekolah itu harus peka. Bahkan dengan kalimat yang ditulis di WA itu saya tahu. Oh, ini orang karakternya begini. Nah, itu nanti bisa dengan sendirinya ketika kita melampaui waktu ya. Di waktu itu ya terlatih, dia akan terbiasa dengan kondisi-kondisi. Akhirnya terbiasa ini kelihatan. Makanya kenapa saya perkenalannya begitu? Karena dengan kalimat-kalimat yang disampaikan itu saya bisa meramu istilahnya. Oh, orang ini baik, orang ini jujur, ini selengean, ya suka main-main, ini suka mengalihkan perhatian, dan itu kelihatan di tulisan-tulisannya itu. Oh, ini kencang lurus saya, padahal ini guyonan, tapi dia memandangnya lurus, berarti orang ini serius. Berarti semua yang disampaikan kepada diperhatikan betul, dan itu kelihatan sekali. Oh, ini menarik sekali, Pak. Jadi harus seperti itu, dan caranya menyajikan pun dengan situasi yang enak, harus bergurau, nggak harus tegang. Luas ya. Ya, luas. Kita kondisinya gurau, ayo kita main gurau saja. Tapi ingat itu adalah gurau saya adalah sebuah pengarang ya. Tamparan. Kadang-kadang ya seperti itu. Sentilan lah, biar agak kalem. Sentilan. Iya. Iya, tapi sentil. Iya, berarti untuk mengetahui ini yang penting Pak, untuk mengetahui karakter seseorang, kan kita kan nggak tahu ya Pak ya, karakter orang itu beragam. Nah, apakah Bapak bisa mengetahui karakter anak buah Bapak itu yang misalkan dia itu berkamuflase secara sempurna lah Pak ibaratnya gitu. Bagaimana ini itu waktu Bu ya, namanya karakter itu terbentuk dari waktu yang lama ya. Orang berpura-pura itu ada batas waktunya. Percaya apa tidak, berpura-pura itu pasti ada batas waktunya. Ketika 3 bulan itu bermain sandiwara itu jangka yang panjang, tidak bisa bertahan dengan lebih dari 3 bulan itu sudah tidak bisa. Dia akan kelihatan aslinya, kelihatan asli. Kalau dia tidak merubah, nah terus 3 bulan kok terus kamuflase seperti yang saya harapkan, berarti dia sudah berubah, dia sudah baik. Jadi begitu. Ketika sudah 3 bulan ini berkamuflase baik, otomatis itu sudah baik, sudah tidak akan. Ketika terus saya ada di situ, maka dia tidak akan balik lagi ke tempat yang lama. Kalau mau bertahan, ya silakan bertahan. Ini memang itu karakternya kuat. Jadi 3 bulan itu kalau tidak kuat, dia akan balik lagi. Tapi ketika 3 bulan kok saya tetap bertahan, berarti sudah berubah. Oh, menarik sekali Pak. Berarti sapi itu diikat gitu ya. Iya. Ikatannya ini dia masa aktifnya 3 bulan ya. Iya. Kalau memang ikatannya ini dilepas, kemudian dia ternyata masih lulus sama kita, berarti dia berubah. Sudah berubah. Ya, dan sudah terbiasa dengan kehidupan yang kayak itu. Perubahannya kita buat gitu ya Pak ya. Dia kan nyaman dengan itu, akhirnya kan untuk apa lari? Oh, saya sudah, biarpun Dika juga ya tetap di sini, Dika tetap di sini karena nyaman, karena sudah berubah kan. Iya, menarik Kan sekali. itu kepala sekolah harus bisa seperti itu. Menjinakkan sapi-sapi liar. Asalnya memang dia tertekan, dia harus berkamuflase dulu, saya harus begini. Tapi ketika setelah diikat, kemudian dia Tahu manfaat ikatannya itu apa gitu ya. Oh iya ya, enak ya. Akhirnya nggak kembali liar lagi, sudah diam di situ. Oh enak kok, kenapa harus liar? Nah itu sudah berubah. Iya. Dan itu terjadi dimanapun kita bisa memposisikan itu ya. Termasuk di sini. Itu akan merubah. Dia nggak terasa dirubah, tapi dia merubah dirinya sendiri. Yang pertama pura-pura, ya pura-pura. Kamuflase. Ketika berkamuflase kita ada banyak. Makanya terus terbaik. Ya sudah, dia sudah berubah berarti. Dia adalah karakter yang dulu sudah hilang, diganti dengan karakter yang baru. Tapi Pak, apakah pertanyaan selanjutnya? Apakah dengan
dengan bergantinya kepemimpinan seseorang, sapi liar itu tadi yang sudah jinak apakah bisa kembali liar, Pak? Bisa. Apabila tidak bisa orang yang mau ya Penggembalanya ini? iya, penggembalanya sudah memperhatikan lagi, perhatian sudah tidak ada lagi, ya sudah, dia akan lihat lagi. Dia tidak lihat karena disayang, diperhatikan, dia tidak akan lihat. Ketika sudah dibiarkan, tidak diurus makanannya, perhatiannya, ya mandinya tidak diurus, ya akhirnya ya dia melepaskan diri, dia kan bisa lihat lagi. Berarti besar sekali ya Pak ya pengaruhnya si penggembala yang iya. saya artikan kepala sekolah itu ya. yang peran. Luar biasa peranannya ya. Sampai bisa melihat ketika dipimpin oleh kepala sekolah yang apa istilahnya ya, yang kurang bertanggung jawab lah, itu kan berbeda ketika dipimpin oleh kepala sekolah yang memang sangat menghargai guru-gurunya, itu akan berbeda. Berbeda. Walaupun ya anggaplah kepala sekolahnya itu ya tidak tampangnya ya enggak menakutkan, tapi mereka itu takut dan segan. Itu lebih ke apa Pak? Ke dorongan hati, jiwa tadi itu, karakternya kan seperti itu. Apakah rasa itu bisa kita bentuk Pak? Bisa. Kita mencitrakan diri kita seperti itu gitu bisa? Iya, bisa. Tapi itu bisa. Tapi bekalnya tentunya ilmu. Ilmu kita itu bisa kelihatan berwibawa kalau kita memiliki ilmu. Jadi ilmunya itu ilmu apa? Ya, ilmu pengendalian orang tadi itu, bukan ilmu apa-apa. Kalau ketika guru kita bertanya, Pak, ini bagaimana Pak? Sampai bisa menjawab walaupun secara ya kulitnya saja. Dan semua yang disampaikan oleh guru-guru itu sampai paham semua, sampai mengerti semua. Cuma ya kadang-kadang ya berkelangkar kan. Apa ya Mas ini? Cuma kita bisa baur saja. Aku gak ngerti yo, padahal yo ngerti. Tapi kita baur saja supaya apa mereka itu. Pas juga gak ngerti gini. Tapi gak apa-apa. Menumbuhkan rasa percaya diri anak buah itu penting ya Pak ya. Iya yo. Mas kuliah enak bisa ngomong. Misalnya begitu. Jadi bisa, siapapun bisa menciptakan seperti itu. Citra diri kita bagaimana di lembaga itu bisa dibentuk ternyata ya Pak ya. Pertanyaan terakhir ini Pak. Menarik sekali perbincangan kita ini kalau diteruskan kayaknya berjam-jam. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jadi apakah terjadwal? Iya. Apakah sesuai prosedur? Kalau ada prosedurnya bagaimana yang dijalankan? Iya. Sebenarnya sebuah permasalahan itu ya, kalau bisa diselesaikan secara cepat, ya kita selesaikan secara cepat. Tapi kadang-kadang kita harus menggunakan penjadwalan. Penjadwalan. Kenapa? Karena mungkin melalui proses kita menyelesaikan masalah itu ada yang bisa diselesaikan tanpa proses karena memang ringan. Ya. Ada lagi yang berat, maka memerlukan proses. Nah prosesnya kan bagaimana? Ya melalui tadi kita amati, yang kita amati dulu, kita analisa, baru kita merencanakan. Setelah merencanakan kita aksi. Nah, itu merupakan tahapan-tahapan yang kita lakukan ya. Jadi itu kalau sebuah permasalahan besar kita harus analisa dulu permasalahannya. Ya, jadi kalau setelah tahu permasalahannya begini, baru kita merencanakan apa langkah-langkah kita apa yang harus saya lakukan. Itu rencana ya. Barulah setelah itu sudah mana kira-kira apa dampaknya ya setelah ini ya bisa gitu. Oh ini dampaknya tidak ada. Oke lah kita baru melaksanakan itu. Jadi tetap prosedur seperti itu harus kita lakukan. Itu ya kecuali yang ringan-ringan yang bisa selesaikan dalam waktu sekejap kan bisa. Tapi ketika permasalahan itu besar maka perlu analisa. Ada prosedur yang harus kita lakukan ya analisa. Setelah itu kita rencanakan. Setelah kita rencanakan baru kita laksanakan. Bila dihadapkan Pak dalam sebuah situasi di mana keputusan itu harus segera diambil
dan kasusnya itu besar gitu Pak. Misalkan Bapak tertabrak dengan sebuah dilema itu tadi, ini butuh pengambilan keputusan secepat mungkin gitu. Itu langkah apa Pak kira-kira pertama yang gitu, itu pertama itu apa harusnya? Cepat itu Pak, harus cepat gitu. Harus cepat ya. Iya. Kalau memutuskan sesuatu itu cepat, itu harus memikirkan akibat. Cepat itu langsung ke akibat ya, memikirkan akibatnya dulu ya, jadi akibatnya dulu. Kalau hasil keputusan ini akibatnya apa, itu yang paling dasar. Iya, paling dasar ya. Misalnya saya mecat karyawan saya, apa resiko yang saya hadapi setelah itu? Kalau memang resikonya berat dan sangat sulit, otomatis ya kita enggak, ya sudah, teruskan aja. Kalau memang itu tidak membawa efek yang krusial, iya, yang sifatnya ya parah, ya sampai berhenti, selesai gitu. Kalau sama dengan pasang bendera, pasang gitu ya. Tapi kita memikir, kalau saya pasang ini nanti bagaimana orang sekitar sini, marah apa tidak? Ketika oh nggak apa-apa, dari pikiran semalam misalnya, oh nggak apa-apa, nggak ada kok respon apa-apa, pasang. Jadi setiap sebelum melangkah, memutuskan, pikir dulu akibatnya, 1-2 langkah ke depan, biar nanti begitu kita melaksanakan itu sudah tidak ada kendala lagi. Ketika ada kendala, kita sudah merencanakan, kalau ada kendala ini ada begini, nanti saya dihadap di sana, saya sudah siap, saya punya pamer di belakang, tolong saya menjawab. Jadi harus kita pikirkan itu. Jadi segala satu bentuk keputusan apapun, kita pikirkan akibat. Setelah kita memutuskan, misalnya ambil Pak Ahmad kayak tadi pembina duduk, saya memikirkan itu. Jadi saya berpikir, bikin yang bisa belok, aku harus duit cadangan lain. Akibatnya itu apa nanti? Kalau begini harus berhadapan dengan wali dan begini. Sudah siap kalau memang itu terjadi. Jadi berarti tidak asal kita itu kan saja ya Pak, kita keluarkan keputusan itu, tapi kita sudah punya ibaratnya itu senjata untuk iya, shield lah iya, gitu ya. Perlindungan iya, itu harus ada. Iya, jadi kalau memang itu terjadi, kita sudah siap. Di ibarat, nah kita lakoni ini akan terbakar sebelah sini, kira-kira sampai siapa pemadam kebakaran ini, gitu ya. Jadi pahamkan itu. Jadi kalau memang kita mau sesuatu cepat, ya harus begitu. Yang pertama harus kita pikirkan akibatnya itu. Iya, akibat. Baik Pak, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Yang membantu. Coba diulang lagi pertanyaan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda? Ya. Yang faktor yang mendukung adalah informasi dari diri kita sendiri ya Pak ya. Jadi udang dari orang lain. Iya, informasi dari lingkungan, iya. lingkungan itu. Jadi saya membutuhkan suatu itu informasi dari lingkungan yang masuk di kita, di saya misalnya. Jadi, informasi apa terhadap orang itu? Saya masuk sekolah sini, ada informasi sudah, makanya saya tampung semuanya. Tapi belum menghasilkan sebuah keputusan, cuma tampung di sini, cross check benar apa tidak, nanti langkahnya begini. Nanti langkahnya ini tadi lihat akibat tadi. Kalau saya putuskan ini akibatnya begini, sudah tahu dan disusun rencana untuk pengamanannya, ya, seperti itu. Jadi ketika ya itu informasi awal yang ada itu. Jadi diagnosa itu Pak penting ya Pak ya, fondasi awal. Jadi kita mendiagnosa dari informasi dari berbagai sumber. Ya, itu faktor yang memudahkan itu kan informasi awal itu. Tapi tidak semua informasi awal itu bisa ditampung. Kita perlu melakukan cross check ya Pak ya. Cross check
benar, maka apa langkahnya? Setelah langkahnya ditemukan, oh itu benar ternyata wong itu males sih. Apa langkah selanjutnya? Pembinaan misalnya, pembinaan halus ya, setengah halus, kasar, ya, sudah coret saja, gitu kan? Jadi intinya kita lakukan itu dengan cara seperti itu. Ya, mengoleksi informasi sebanyak Ya. mungkin. Ya, Nah, ya, Pak. betul. Ya. Ini yang terakhir dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pengalaman apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan itu, Pak? Ya. Pengalaman yang saya dapatkan adalah bahwa segala keputusan itu ya, segala keputusan yang kita tetapkan ya, itu harus melihat dari berbagai sisi informasi yang masuk dengan kondisi nyata, kondisi realnya itu. Ketika itu bisa kita serap sebaik-baiknya, maka sebuah keputusan itu akan menghasilkan keputusan yang baik. Ketika tidak sinkron itu, maka keputusan kita juga menjadi tidak baik. Jadi istilahnya dari itu ada memperoleh pengalaman. Kalau sampai mau membuat keputusan, maka buatlah ya, informasi masuk itu harus ada, informasi harus ada, dan lain-lain faktor tadi itu. Iya, Ya, Pak, sudah saya ingat semua. Jadi pentingnya mengambil keputusan itu dari menimbang berbagai macam sudut pandang gitu ya, Pak ya, untuk menetapkan. Baik Pak, yang paling terakhir nih Pak, nasihat untuk saya selaku saya ini belajar banyak dari Bapak, maka tolong nasihati saya sepatah dua kata. Ya, sama sebagai calon guru penggerak ya, penggerak adalah pelopor calon pemimpin ya, pemimpin lembaga atau pemimpin di masyarakat ya. Yang paling penting dalam hal mengambil keputusan itu jangan gegabah mengambil keputusan, perlu pertimbangan matang. Setelah itu kita analisa ya, analisa alat permasalahannya seperti apa, analisa. Kemudian setelah kita tahu betul kan permasalahan sudah jelas, maka kita membuat sebuah perencanaan, karena nanti dibuatlah sebuah keputusan, dan keputusan itu kita lihat juga nanti akibatnya ya, akibat dari sebuah keputusan itu mesti ada, pasti. Ketika sampai memutuskan misalnya untuk membangun, untuk ngecek sekolah misalnya, oh ini saja kemudian sampai, tapi sebelum ngecek itu sampai harus berpikirnya ini membutuhkan dana berapa ya, jangan-jangan cuma separuh toh, sisanya dia tidak ngecek bagaimana selanjutnya. Kalau memang begitu, kira-kira apa yang saya lakukan kalau sampai separuh itu tidak cukup, sampai harus berpikir, oh ya sudah, tidak apa-apa, uang saya masih banyak di kantong, misalnya baru terjadi sebuah keputusan. Oh akhirnya wes cetai, punya kurang, aku juga ini, gitu ya. Jadi itu yang saya nasihatnya. Kalau mau membuat keputusan, pertimbangkan itu semuanya. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Ilmunya luar biasa bermanfaat Pak, membuka lebar paradigma saya, wawasan saya tentang sebuah kata keputusan itu ternyata luar biasa. Dari sudut sana, sudut sini, sudut sana, pengetahuannya pun sangat luar biasa. Terima kasih Pak atas waktunya, sangat bermanfaat sekali. Saya ucapkan terima kasih. Demikian wawancara saya dengan kepala sekolah saya di UPT SD Negeri 225. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Triwijayati, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Gresik. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini di samping saya sudah ada Ibu Yuni
Mohon perkenalkan diri Bu Yuni. Oke, terima kasih Bu Ayu. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuni Siswati. Kebetulan saya dinas di UPT SDN 219 Gresik sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan tugas menjalankan tantangan dalam modul 3.1 wawancara tentang kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik Bu Yuni, apakah Bu Yuni bersedia untuk saya wawancarai? Oh iya, kebetulan waktu ini saya agak longgar, jadi saya sangat bersedia membantu dan memang sesuai keinginan saya supaya lebih bermanfaat buat sesama. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yuni. Iya. Baik, nanti prosedurnya saya akan ajukan beberapa pertanyaan. Baik. Bu Yuni rileks saja menjawabnya sesuai dengan apa yang Bu Yuni selama ini terapkan dan apa yang selama ini Bu Yuni yakini sebagai seorang pemimpin. Iya. Tujuan saya di sini bukan untuk apa-apa, tapi untuk belajar banyak bagaimana seorang pemimpin itu mengambil sikap, bagaimana seorang pemimpin itu memangku tanggung jawabnya, mengayomi bawahannya, dan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik Bu Yuni, untuk pertanyaan pertama. Silakan Mbak Yu. Selama ini, bagaimana Ibu Yuni mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Ayu untuk pertanyaan pertama. Saya coba menjawabnya. Sejauh ini alhamdulillah, mungkin karena saya masih kepala sekolah baru ya, baru beberapa bulan dilantik, saya belum menemukan adanya kasus seperti itu. Tetapi jika kemudian saya dihadapkan pada kasus demikian, saya akan melakukan identifikasi secara khusus. Namun saya akan mempelajarinya juga sebelum itu. Setelah itu, kesimpulan apa nanti yang akan saya gunakan untuk bahan tindak lanjut pengambilan keputusan, baik itu menyangkut dilema etika maupun bujukan moral tersebut. Jadi ya sama-sama lah kita belajar ya. Iya, berarti itu. Langkah pertama adalah identifikasi ya Bu ya. Betul. Identifikasi dari mana Kasusnya itu muncul, kemudian pengaruhnya terhadap lingkungan di mana Bapak Ibu guru terlibat atau siswa-siswanya. Oke, baik. Berarti langkah pertama yang saya garis bawahi adalah pengidentifikasian. Siap. Oke. Baik Bu Yuni, terima kasih. Selanjutnya kita move on ke pertanyaan kedua, nggih. Ya, baiklah. Selama ini bagaimana Ibu Yuni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, Bu. Jadi dua kepentingan ini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi Ibu Yuni berada dalam posisi dilema untuk mengambil keputusan di mana dua keputusan ini memiliki kepentingan yang sama beratnya. Ini agak galau juga ya jawabnya. Karena kita dihadapkan dua-duanya itu sama-sama benar dan tapi kita diharuskan mengambil keputusan. Nah, jadi kalau sebagai saya di sini sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah ini, keputusan tersebut tidak mutlak dari saya, tapi saya harus melakukan koordinasi atau musyawarah. Dengan siapa saya bermusyawarah? Tentunya dengan pihak-pihak terkait yang terjadi permasalahan tersebut atau kasus tersebut. Yang terdekat pasti dengan guru senior di sini. Terus mungkin kalau melibatkan orang tua ya orang tuanya kita datangkan ke sini, atau kalau memang orang tuanya berhalangan ya kita berusaha datang, nggak apa-apa. Setelah itu ada pihak yang diperlukan, misalnya kita perlu bantuan dari komite atau bapak kepala desa untuk menyelesaikan, ya kita dekati. Jadi intinya kita melakukan koordinasi musyawarah dengan pihak terkait. Seperti itu Bu Ayu. Baik, terima kasih. Berarti intinya adalah koordinasi itu lebih dahulu ya Bu ya, yang saya garis bawahi. Pertanyaan berikutnya Ibu Yuni, langkah-langkah atau prosedur seperti apakah yang biasa Ibu Yuni ambil atau Ibu Yuni lakukan selama ini? Selain mungkin koordinasi atau kemudian konsultasi, itu biasanya langkah apa Bu? Apakah pernah misalkan Ibu Yuni itu mengambil tindakan secara langsung tanpa, karena mungkin bila dihadapkan dalam keputusan yang harus diambil Sangat cepat. ya sangat cepat.
Kalau saya tetap mengutamakan musyawarah mufakat. Jadi sebisanya tidak saya mutlak saya tentukan sendiri keputusan itu, saya segera ambil tindakan musyawarah mufakat yang bisa benar-benar terlaksana saat itu juga. Jadi siapa yang saya ajak, ya yang terdekat saat itu juga yang saya butuhkan, seperti itu. Berarti pengambilan tetap bermusyawarah, tapi pengambilan keputusan yang tepat dan Betul. akurat gitu ya, Bu ya. Betul. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan berikutnya Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yuni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Nah, kalau masalah kasus-kasus dilema etika seperti itu, karena kita itu dilema itu bikin kita galau. Jadi ya intinya saya tetap mengutamakan musyawarah tadi dalam kasus dan situasi apapun. Tetap ya Bu ya, harga mati ya. Harga mati. Selain itu juga kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Jadi walaupun hanya musyawarah mungkin kan tidak ada faktanya, nggak ada buktinya. Jadi kita harus mencari fakta-fakta tersebut agar lebih menguatkan nanti pengambilan keputusan saat musyawarah dilaksanakan. Baik, terima kasih, dimengerti sekali. Selain itu juga jangan sampai melibatkan emosi ya Bu Ayu. Oh, Jadi ya harus berpikir jernih. Iya, itu yang penting. Sisi baiknya apa kalau saya ambil keputusan seperti ini, sisi jeleknya apa. Jadi berpikir yang jernih itu juga sangat membantu. Berpikir secara jernih untuk menentukan keputusan yang relevan. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Ibu. Hal-hal apa saja yang kira-kira selama ini itu menjadi tantangan Bu Yuni dalam pengambilan keputusan? Jadi hal apa yang menantang begitu Bu kira-kira Bu? Sebagai kepala sekolah baru katakanlah kan masih junior ya. Jadi di atas saya itu pasti banyak senior. Iya. Nah, itu merupakan tantangan tersendiri, baik itu guru senior, kepala sekolah senior. Tapi kalau kita berkomunikasi dengan baik, insya Allah merasa canggung kepada yang lebih senior itu akan luntur dengan sendirinya. Itu yang saya terapkan. Memang kadang kok yang lebih tua itu bilang ini, tapi kan kita juga tidak serta-merta menerima itu. Kita, ya Bu, terima kasih masukannya, nanti akan saya pikirkan ke depannya. Jadi seperti itu Mbak ya. Iya Bu, itu pelajaran baru untuk saya ya. Jadi ibaratnya kita merendah dulu ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih ilmunya Bu Yuni. Yang berikutnya pertanyaan terakhir ini Bu dari saya Bu. Apakah Anda memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau itu tergantung kasusnya ya Bu Ayu. Kalau memang kasus itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, maksudnya harus, misalnya kasusnya terjadi hari ini, harus hari ini diselesaikan, ya otomatis hari itu juga saya harus mengambil langkah tepat, tetap dengan melibatkan beberapa pihak terkait. Jadi harus sacet buat seperti itu. Iya. Berarti tidak ada penjadwalan khusus. Tidak ada. Betul ya, masuk akal sih ya Bu ya. Tapi kalau masih bisa ditunda besok atau besok lusa gitu ya, memang mungkin harus membutuhkan pemikiran yang jernih, harus calling down dulu biar nggak semakin terbakar kita dengan kasus tersebut seperti itu. Jadi tidak ada target lah kayaknya. Disesuaikan aja sih konsep dan kebutuhannya juga ya Bu ya. Betul. Selanjutnya ini masih di pertanyaan yang sama, terkait pertanyaan sama. Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau kembali lagi pada masalahnya ya, kalau harus selesai saat itu juga, di tempat itu juga, ya harus saya lakukan Bu Ayu. Nanti takutnya kalau memang berkepanjangan nanti malah buntutnya yang nggak enak di belakang. Jadi kita bertiga ya harus sesuai komposisi masalahnya. Jadi masalah yang saat itu harus selesaikan harus selesai. Jika masih butuh pemikiran yang lebih panjang, ya kita kasih beberapa waktu jeda seperti itu. Terus Bu, ini pertanyaan dari saya pribadi ini, kalau untuk pengambilan keputusan itu, menurut Anda, sepengalaman Anda, yang paling efektif itu yang bagaimana Bu? Yang ibaratnya itu yang sat-set atau yang penuh dengan pemikiran mendalam atau yang bagaimana Bu? Kalau mengambil keputusan itu memang yang pertama harus dipikirkan secara mendalam juga.
tapi kita juga harus lihat sikon. Jadi waktu berpikir itu juga kalau masalahnya urgent ya dibatasi, nggak boleh lama-lama. Nggak boleh mikir lama-lama. Soalnya kita harus set gitu. Tapi kalau waktunya itu butuh pemikiran, masalahnya butuh pemikiran yang lebih mendalam lagi, ya kita agak kontrol. Nanti kita juga bisa sharing-sharing dengan beberapa pihak yang terkait seperti itu kok. Gitu ya. Ya. Untuk keefektifannya itu bisa diukur apa enggak? Efektif mana ya kira-kira ya? Pengambilan keputusan yang selesai atau yang penuh dengan pertimbangan itu kira-kira efektifan mana itu apakah bisa diukur? Sepengalaman jenengan. Kalau saya memang lebih suka yang set. Saya tanya ya. Segera selesai sudah gitu loh. Soalnya Oh, besok gitu ya. kan kita akan dihadapkan beberapa masalah yang akan datang. Masalah baru lagi. Iya, Oke. betul. Berarti pengambilan keputusannya tetap set itu tadi, tapi dengan mengutamakan Musyawarah mufakat dan pemikirannya jernih juga. oke, itu kuncinya. Kemudian Bu, untuk bentuk prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jadi prosedur untuk pengambilan keputusan itu yang seperti apa atau yang bagaimana? Iya, kalau prosedur yang pertama tadi seperti saya sampaikan pada pertanyaan awal tadi, jadi yang pertama saya harus mengutamakan musyawarah mufakat dulu. Yang kedua, saya harus mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk mendukung keputusan apa yang nanti kita ambil. Jadi selain itu juga harus dipikirkan tadi pemikiran dampaknya. Sehingga ada 3 hal itu, Pak. Iya. Baik Bu Yuni, terima kasih banyak, saya sudah menyita waktunya cukup panjang ini karena saya lihat. Kita sharing saja loh ya. Tetap semangat mengikuti pendidikan ini, saya doakan nanti menyusul naik jadi kepala sekolah. Ini saya harus amin atau apa? Amin ya rabbal alamin. Jadi Bu Yuni, nanti saya mohon izin untuk membuat rangkuman dari video apa yang Siap. telah kita buat ini. Iya. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya Bu Yuni. Sama-sama. Terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat Bu Yuni. Semoga Bu Yuni juga makin sukses, makin semangat ke Tas. depannya. Amin. Baik, saya izin pamit ya Bu Yuni. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.